Beda antara merasa tidak punya waktu dan kurang waktu itu beda dan sangat beda sekali. Orang yang nggak punya waktu itu nggak pernah membuat program. Kalau kurang waktu dia membuat program tapi ternyata kurang waktunya. Ini sangat beda. Yang mengatakan kurang waktu dia bekerja dan dia berjuang. Dan Imam Nawawi selalu mengatakan kurang waktu. Sholatnya masih kurang lama. Kalau merasa kurang waktu sah. Kurang waktuku. Artinya aku sudah berbuat begini kok tiba-tiba sudah jam 10 harus istirahat. Kurang waktuku. Yang kami maksud mengatakan nggak punya waktu. Suruh ngadain program ini nggak ada. Nggak bisa. Nggak ini. Nggak begitu. Jadi sangat beda. Beda ya. Anda mengatakan kurang waktu, Anda anak rajin, mahasiswa rajin, kurang waktu. Sudah ngajar, bantu orang tua, bantu ini, masih kurang. Ya sah itu. Berarti Anda punya kreasi. Anda punya aktivitas. Yang nggak boleh itu bengong. Nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Nah ini bahaya. Mengatakan nggak punya waktu. Kalau kurang waktu memang. Karena kita punya program banyak. Kita punya kerjaan banyak. Sehingga ternyata kurang waktu. Ya sah. Selalu kurang. Sehingga begitu tenggelam dalam dunia menulis, Imam Nawawi tiba-tiba sudah terdengar suara adzan. Dia pengen lama lagi. Waktu sholat tiba-tiba sudah salam. Oh, no, kurang waktu. Enak banget khusyuk. Dia menikmati sholat. Kalau kita kok kelamaan sholatnya. Begitu ya? Nah ini beda nih. Kelamaan sholat. Hanya untuk belajar saja merasa nggak kelamaan. Kalau sholat merasa kelamaan. Ya, nih. Baik ini. Adapun memang ada namanya waktu barokah. Betul. Jadi kalau tadi yang ditanyakan itu beda. Kami membahas orang merasa tidak punya waktu dan nggak buat program, nggak punya rencana, nggak punya kerjaan. Tapi kalau Anda sudah mulai bekerjaan kurang itu sah, wajar. Tinggal nanti bagaimana mengolah agar efisien waktu, bagaimana mungkin perangkatnya kurang ya. Kalau mengambil ikan itu pakai tangan dapat satu-satu, saya ambil cerok biar lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Itu jadi mungkin caranya agar kita bisa lebih banyak lagi. Yang penting sudah bekerja tuh oke. Yang nggak benar adalah nggak punya waktu. Coba ziarah ke ibu, nggak punya waktu. Ziarah kini nggak punya waktu. Tak tanya nginep di rumah sakit seminggu, nggak punya waktu. Masuk rumah sakit. Nah, nggak ada istilahnya mau buang air nggak punya waktu. Punya waktu. Sok banget nggak punya waktu ini. Ya, nih. Buang air itu kadang jatahnya sehari sekali. Hari kemarin 4 kali. Kenapa? Ya sudah, saya mau ke sana. Jadi punya waktu. Baik, ada namanya waktu berkah. Itu juga namanya ya karomah. Tiba-tiba Allah jadikan seorang hamba punya waktu yang sama 12 jam, ternyata dia bisa punya banyak hal. Kalau itu babnya adalah bab kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah tentu semakin berkah. Ya, untuk kebaikan. Ya, ini mendekat Imam Nawawi, subhanallah. Sampai orang bingung bagaimana Imam Nawawi hidup di zaman itu. Di zaman itu. Belum ada mesin ketik kayak hari ini. Ketulis tangan. Tulis tangan ternyata setelah ini bukunya Imam Nawawi diketik satu perpustakaan. Orang yang bacanya saja kayaknya gak khatam sampai mati. Berjilid-jilid. Satu perpustakaan. Berjilid-jilid kata buku Imam Nawawi. Zaman itu, subhanallah. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah penjagaan Allah. Sebab biarpun ditulis tangan dengan kertas yang sangat sederhana, diabadikan, gak hilang. Sehingga ditemukan manuskrip oleh orang yang datang setelahnya, atau dipelajari oleh muridnya, dinukil oleh muridnya. Sampai hari ini. Imam Nawawi. Pada zaman itu, lihat. Subhanallah. Baik ini, jadi itu keberkahan karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan waktu kita berkah dengan waktu yang sama dengan yang lainnya, tapi kita bisa banyak berbuat baik. Berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk mahasiswa yang mengandalkan kecerdasan akal. Otak. Termasuk kadang-kadang begitu mengejar prestasi sampai lupa kepada Allah. Tetap waktu berzikir harus ada. Waktu sholat malam harus ada. Jangan sekali-kali mengatakan waktumu kepada Allah itu mengambil waktu belajarmu. Justru itulah yang kita minta tambahan waktu kepada Allah dengan cara kita mendekat kepada Allah. Jangan katakan waktumu kepada Allah mengurangi waktu belajarmu. Tidak. Justru waktumu dengan Allah menjadikan waktumu nanti menjadi berkah. Karena kita urusan langsung dengan yang punya waktu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.